Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini bersama Miss Nida. Sebelumnya Miss ingatkan lagi jangan lupa untuk absen di Google Form dan juga Google Classroom ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas tentang materi baru yaitu mengenai kritik dan esai. Nah, di sini kalian harus mampu untuk menentukan unsur-unsur yang namanya kritik dan esai. Lalu yang kedua, kalian juga harus mampu nih untuk membandingkan apa itu kritik dan esai khususnya pada sastra. Lalu yang kedua, kalian juga harus mampu untuk menilai dan menulis kritik serta esai dengan kalimat yang efektif. Dan yang terakhir, kalian juga harus mampu untuk mengidentifikasikan sistematika dan kebahasaan yang terdapat pada kritik dan esai. Nah, sebelum kita masuk kepada apa itu kritik dan esai, Miss ingatkan lagi kepada kalian bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya karya sastra, ya. Karya sastra itu secara garis besar dibedakan atas 3 jenis. Ada yang namanya puisi, prosa, dan drama. Seperti yang kita tahu bahwa puisi pun juga ada jenisnya. Ada puisi baru, puisi lama, dan puisi kontemporer, ya kan? Nah, sedangkan prosa itu juga banyak jenisnya. Ada cerpen, fabel, dongeng, dan lain sebagainya yang berbentuk narasi. Biasanya jenis prosa yang kalian sukai itu adalah novel. Lalu yang ketiga ada juga karya sastra yang berjenis drama, ya. Dalam hal ini drama bisa disajikan dalam bentuk film yang mungkin kalian sukai ya. Nah, di dalam karya sastra ini ternyata ada loh cara kalian untuk menilai apakah karya sastra itu baik atau tidak, lalu layak untuk ditampilkan atau tidak, layak untuk dijadikan sebuah tulisan atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, cara menilainya itu kita akan mempelajarinya pada kritik dan esai. Seperti yang kalian tahu bahwa ketika kalian ingin menilai sesuatu hal ya, ingin menilai suatu karya baik atau buruknya, kalian tentu dong memberikan sebuah kritik. Nah, di dalam karya sastra pun juga ada loh, kalian juga bisa untuk melakukan sebuah kritikan. Apakah karya sastra itu baik atau tidak? Seperti contoh, kalian mungkin pernah ada yang pernah membaca novel Bumi Manusia ya, karya Pramudia Anantatur. Nah, novel tersebut tentunya disajikan, yang kita tahu sekarang sudah disajikan dalam sebuah film, ya kan? Nah, ternyata sebelum dijadikan film, Bapak Pram ini telah menuliskan novelnya. Nah, ketika kalian sudah membaca novelnya itu, kalian bisa menilai nih, apakah novel yang dibuat oleh Bapak Pramudia Anantatur ini novel yang bisa dikatakan baik? Nah, baiknya dari segi yang mana? Kalau misalnya novel Bapak Pram ini ada kekurangannya ada di mana? Nah, itulah yang dinamakan dengan kritik sastra. Sedangkan esai sastra ini lebih bersifat umum. Artinya kalian bukan untuk menilai, tetapi hanya mengulas apakah novel itu menarik. Dari segi menariknya dari mana ya, lalu dari segi usia berapa novel itu seharusnya dibaca dan lain sebagainya. Jadi di sini antara kritik sastra dengan esai sastra ini sama-sama sebuah tulisan. Tetapi kalau pada kritik dia lebih menekankan kepada penilaian kalian ya. Tapi di sini penilaiannya tidak hanya sebatas opini saja, melainkan kalian juga harus mampu untuk mengulas fakta-fakta yang ada di dalam karya sastra tersebut. Nah, selanjutnya ketika kalian menentukan unsur-unsur kritik dan esai pada karya sastra ya, kritik sastra ini yang tadi Miss bilang kalian harus punya nih powernya atau kekuatannya ketika kalian ingin mengkritik ya. Nah, ketika kalian ingin mengkritik sebuah karya sastra, kalian juga harus tahu dulu tentang yang namanya unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kalau misalnya kalian menilai unsur intrinsik pada sebuah karya sastra, misalnya kita ambil satu contoh yaitu pada novel ya. Kalian juga harus pernah tahu nih, baca novelnya dulu gimana, seperti apa ya, unsur-unsur intrinsiknya ada apa saja, tokohnya bagaimana, penokohannya, settingnya, alurnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian tahu tentang unsur intrinsiknya, barulah kalian bisa untuk melakukan sebuah kritik.
Itu tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua, kalian juga bisa melakukan sebuah kritik sastra dari segi ekstrinsik. Artinya kalian bisa nih membaca si penulisnya. Contoh tadi kita ambil contoh satu novel Bumi Manusia, punyanya Bapak Pramudia Anantatur. Ketika kalian ingin melakukan sebuah kritik sastra dari segi ekstrinsiknya, otomatis kalian harus membaca dulu biografi Bapak Pramudia ya. Kalian harus baca secara jelas biografi beliau seperti apa. Lalu kalian kaitkan dengan karya sastranya, dalam hal ini adalah novel Bumi Manusianya. Lalu ketika itulah kalian bisa untuk memberikan sebuah kritik ya nak ya. Lalu selanjutnya, berbeda dengan esai, esai ini digolongkan menjadi dua ya. Ada yang esai formal dan juga ada yang esai non formal atau personal. Kalau yang esai formal itu kalian mengulas atau memberikan sebuah opini bagaimana tentang karya sastra itu. Bagaimana sih Bumi Manusia itu novelnya seperti apa? Lalu ketika sudah diaplikasikan ke dalam bentuk film, filmnya seperti apa? Ada tidak saling berkaitan antara novel dan filmnya dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kalian menuliskan esai di sini yang seginya formal, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan lupa untuk mengaitkan fakta-fakta yang sudah kalian temukan. Tetapi kalau misalnya esai non formal ini lebih kepada personal kalian, artinya kalian yang merasakan. Jadi cenderung menggunakan perasaan dibandingkan fakta yang ada. Ya, biasanya dalam esai non formal ini yang menimbulkan pro dan kontra ya. Tapi ketika kalian menjadi sebuah akademisi, haruslah membuat sebuah esai yang memang tidak menimbulkan pro dan kontra. Artinya tidak merujuk kepada salah satu pihak. Lalu selanjutnya, nah, ketika kalian ingin menyusun sebuah kritik maupun sebuah esai ya, sama-sama sebuah tulisan, dalam hal ini kita akan mengkritik dan menuliskan sebuah esai dalam karya sastra, tentu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu bisa kalian lihat, yang pertama pasti dong memilih karya sastranya. Karya sastra apa yang ingin kalian kritik? Contoh, saya suka membaca puisi gitu. Saya ingin mengkritik puisinya Bapak Sapardi Djoko Damono misalnya ya. Atau misalnya saya ingin mengkritik novel misalnya tadi Bapak Pramudia Anantatur dan lain sebagainya. Kalian harus pilih karya sastranya dulu, mau puisi, prosa, atau drama ya. Ada 3 tadi genre secara besarnya. Lalu setelah kalian menentukan karya sastranya, mau puisi, mau novel, ataupun mau drama, kalian wajib untuk membaca karya sastranya itu. Jadi jangan sampai ketika kalian memilih satu karya sastra yang kalian suka, tapi ternyata kalian belum pernah nih membacanya. Hanya sebatas dengar atau sebatas melihat dari YouTube atau lain sebagainya. Jadi kalian wajib untuk membacanya dulu. Entah membaca puisinya atau membaca novelnya. Dan tidak semata-mata membaca, tapi kalian juga harus mampu memahami maksud yang ingin disampaikan oleh si pengarangnya. Misal, kalian membaca sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, ya, kalian otomatis harus mengetahui dulu apa sih maksudnya, ya, apa sih pesan yang ingin disampaikan, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di langkah yang ketiga, setelah kalian membaca nih, bolehlah kalian ya menyusun kerangkanya ya. Menyusun kerangkanya seperti apa, Miss? Silakan kalian menuliskan opini-opini kalian tentang apa yang sudah kalian baca ya. Misalnya kalian mengkritik tadi, Miss berikan contoh ketika kalian ingin mengkritik dari segi intrinsiknya, tentu kalian harus menjabarkan kerangkanya dari poin-poin intrinsik. Bisa mulai dari tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, amanat, dan lain sebagainya. Enak ya? Lalu setelah kalian menyusun kerangka tersebut, bisa kalian mengumpulkan data. Datanya dari apa? Yang tadi, kalian sudah harus membaca. Kalaupun kalian ingin mendapatkan data yang lebih, ya, kalian bisa membaca referensi-referensi lain, misal buku biografi si pengarang, atau misalnya membaca kritik yang terdahulu, ya, kritik yang sudah dilakukan. Contoh, kritik-kritik dari Bapak H.B. Yasin, ya, Bapak sastrawan Indonesia nih. Kalian bisa membaca kritik-kritik beliau, ya, bisa dijadikan sebuah referensi ketika kalian ingin melakukan sebuah kritik terhadap karya sastra juga. Nah, selanjutnya setelah kalian melakukan langkah yang keempat, langkah yang kelima, kalian bisa nih sudah mulai mengembangkan kerangka kritik atau esainya, ya. Kerangka yang disusun ini dikembangkan menjadi sebuah kritik dan esai.
atau esai ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pengetahuan dan pandangan penulis cerpennya. Jadi kalian harus berkesinambungan nih antara unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu dengan si penulisnya ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya ya, sudah disinggung ketika contoh ya, kalian ingin mengkritik novel Bumi Manusia ya. Lalu kalian kaitkan dengan filmnya ya. Di filmnya mungkin anak-anak zaman sekarang lebih cenderung menilai film Bumi Manusia itu menceritakan tentang kisah cinta. Padahal kalau kalian baca novel Bumi Manusianya, cerita tersebut lebih menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Ya nak ya, dalam hal ini dianalogikan pada si sosok Minke yang berkebangsaan Belanda ya, lalu bertemu dengan tokoh utamanya yang berkebangsaan Indonesia. Nah, di situ timbul tuh gejolak-gejolak perjuangan ya. Apakah memilih kepribadian sebagai bangsa Indonesia atau memilih cintanya yang dalam hal ini Belanda. Nah, seperti itu. Nah, kalian kaitkan dengan kehidupan Bapak Pramudia. Kalau misalnya kalian membaca biografinya nih, Bapak Pramudia itu lahir di tahun 1920-an. Otomatis di zaman itu sedang masa penjajahan ya nak ya. Nah, ketika dikaitkan dengan beliau saat menulis novel Bumi Manusia ini tentunya saling berkaitan satu sama lain. Artinya, semua keluh kesah beliau tentang pada zamannya itu beliau curahkan dalam sebuah bentuk novel ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kalian membuat sebuah kritik atau esai sastra, alangkah baiknya kalian baca dulu novelnya, lalu kalian baca si penulisnya, biografi penulisnya, apakah saling berkaitan satu sama lain ya. Lalu selanjutnya langkah yang keenam, silakan boleh kalian untuk merevisi tulisan. Artinya kalian harus baca ulang tulisan kalian apakah terdapat kalimat yang menyinggung seseorang atau misalnya terdapat kontra yang belum kalian dapat buktikan kebenarannya atau lain sebagainya ya, menyudutkan salah satu pihak. Silakan dibaca ulang ya, apakah ada bahasa-bahasa yang tidak layak untuk digunakan atau terlalu sarkasme dan lain sebagainya, bisa kalian ubah. Ya, bisa menjadi lebih ironi ya, atau misalnya kalian menggunakan metafora-metafora ya, permainan majas-majas di dalam tulisan kalian, itu pun juga boleh ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kalian mengetahui langkah-langkah untuk membuat sebuah kritik sastra maupun esai sastra, kalian juga harus mampu mengetahui nih sistematika kritik dan esai sastra itu seperti apa sih? Tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan pada lainnya, ya nak ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di dalam sebuah kritik dan esai sastra, ini terdapat sistematika yang biasanya kalian tuliskan, ya. Di bagian yang pertama itu ada orientasi atau pendahuluan. Nah, biasanya bagian pendahuluan ini berisi ikhtisar, isi cerpen atau permasalahannya. Atau dalam hal ini isi dari puisinya. Jadi tergantung dari karya sastra yang kalian pilih gitu. Berisi ikhtisar atau rangkuman atau sinopsis atau cerita ya. Lalu permasalahannya apa sih yang ingin kalian angkat, itu biasanya ada di bagian orientasi atau pendahuluan. Lalu yang kedua, ada yang namanya tafsiran isi. Nah, tafsiran isi ini berisi tentang penokohan, gaya bahasa. Jadi ketika kalian membaca sebuah puisi ya atau novel yang sudah kalian pilih, kalian coba tafsirkan menurut pemikiran kalian sendiri, bagaimanakah penokohan di dalam cerita itu? Apakah antagonis, protagonis, ataupun tritagonis? Ya, nak ya. Lalu bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh si pengarangnya itu? Apakah lebih ke gaya bahasa sinisme, atau bahkan ada yang sarkasme dan lain sebagainya ya? Kalian coba tafsirkan menurut pemahaman kalian dulu gitu. Lalu selanjutnya bagian evaluasi. Nah, di bagian evaluasi inilah kalian boleh untuk mulai mengungkapkan kekurangan dan kelebihan dari sastra tersebut ya. Nah, untuk mengungkapkan kekurangan dan kelebihannya ini kalian juga wajib untuk mencantumkan data. Data dalam hal ini datanya berbentuk kualitatif. Artinya kalian juga harus mampu mengungkapkan data secara tulisan. Ada di halaman berapa sih yang menyatakan bahwa ini kekurangan loh, kelebihan loh dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian cantumkan di halaman sekian atau pada bait sekian dan lain sebagainya ya nak ya. Lalu yang terakhir ada rangkuman. Nah, bagian rangkuman ini adalah bagian penutup atau berupa simpulan dan saran apa yang harus dilakukan pengarang. Misal, ketika kalian membaca novel Saman karya Ibu Ayu Utami ya, secara umum
Novel Saman itu kalau kalian baca berisi informasi-informasi yang tanda kutip bebas, ya, menggunakan bahasa-bahasa yang sangat vulgar. Nah, ketika kalian kaitkan dengan kehidupan Ibu Ayu Utami, apakah ada saling berkaitan satu sama lain? Nah, misalnya kalian membaca novel Saman nih, wah judulnya Saman nih, orang bakal mengira, oh apakah dia dari Aceh atau lain sebagainya? Ya, ternyata pas dibaca, Saman itu merupakan wujud metafora dari Ibu Ayu Utami ini, gitu kan. Nah, nanti ketika kalian baca novel Saman, kalian pasti menemukan kata-kata yang menurut kalian itu vulgar atau tidak layak untuk dibaca oleh halayak gitu kan di dalam novel. Tapi ternyata kalau kalian baca berita, novel Saman itu banyak diminati oleh berbagai kalangan karena memang isi ceritanya kalau kalian baca lebih cermat, ceritanya itu keren banget. Nah, tapi karena ada menggunakan kalimat-kalimat yang vulgar, maka mungkin poin itu bisa kalian jadikan sebagai bentuk kekurangan dari novel Saman ya. Jadi kira-kira seperti itu. Coba kalian ungkapkan apa yang kalian rasakan, tapi jangan lupa untuk mencantumkan data ya berupa kalimat yang mana sih yang menurut kalian itu kekurangan dan yang mana sih menurut kalian itu kelebihan ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita tahu tentang sistematika mengenai kritik dan esai sastra, pasti kita tidak jauh untuk mengetahui kaidah kebahasaan yang terdapat pada kritik dan sastra. Nah, biasanya kita pasti menggunakan verba. Ya, yang pertama kita pasti menggunakan verba atau kata kerja. Itu pasti otomatis ya nak ya. Verba itu kita tahu bahwa di pertemuan yang lalu, di video yang lalu ya, kalau kalian amati, verba itu ada 3 ya kan. Verba apa? Material, relasional, dan verba mental. Nah, yang sekarang di kritik dan esai lebih kepada verba aktif dan verba pasif. Kalau verba aktif kita sudah tahu bahwa dia menggunakan awalan me. Ya, contoh, Natasha bisa menggambarkan kisahnya dengan cukup menarik. Nah, menggambar menggunakan awalan me dengan kata dasar gambar. Berarti dia termasuk ke dalam kalimat aktif. Ya, nah ya. Ketika kalian ingin mengubah menjadi kalimat pasif, maka awalan me-nya ini tinggal diganti menjadi awalan di atau diganti menjadi awalan ter. Contoh, Natasha bisa menggambarkan kisahnya dengan cukup memikat. Itu aktif. Tapi ketika kalian mengubah menjadi kalimat pasif, kisah hidup Natasha digambarkan dengan cukup memikat. Ya, atau kisah hidup Natasha tergambarkan dengan cukup memikat. Ya, kira-kira seperti itu antara verba aktif dan verba pasif. Selanjutnya, karena ini berupa kritik dan esai, tidak jauh kita berbicara tentang kebahasaan yang digunakan, ya nak ya. Nah, ketika kalian membaca sebuah kritik atau esai terdahulu, tidak jarang kita menemukan yang namanya kosakata asing atau serapan asing. Ya nak ya, sebagai contoh bisa kalian lihat sebuah fenomena kebudayaan, priai telah menjadi status kelas, worldview, dan bahkan lifestyle. Nah, itu merupakan sebuah ungkapan serapan asing. Nah, ketika kalian menuliskan dalam kritik maupun dalam esai, jangan sampai lupa untuk menuliskan istilah asing menggunakan kata miring. Ya, nah ya, jadi harus dimiringkan sebagai penanda bahwa ia adalah kata serapan atau kata asing. Selanjutnya, ya, ada yang namanya adjektiva dan ada juga yang namanya nomina. Tadi kita sudah mempelajari tentang kelas kata verba. Verba itu kata kerja. Sekarang kita beralih ke nomina. Nomina itu kata benda. Tapi dalam hal ini bendanya tidak selalu benda yang dinilai benda ya Naya. Misalnya, oh mentang-mentang kelas kata nomina itu meja, kursi, papan tulis dan lain sebagainya. Padahal kalau kalian amati nomina-nomina ini bisa berbentuk sebuah konsep. Misalnya Indonesia. Indonesia merupakan kelas kata nomina. Ya, jadi di sini nomina itu bukan sebatas kelas kata benda yang merujuk kepada benda saja. Ya, di sini bisa kita lihat contoh. Ia hanya membutuhkan lebih banyak bacaan lagi untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Nah, kata nominanya di sini adalah bacaan. Ya, nak ya. Walaupun dia berupa aktivitas, tapi karena bacaan ada akhiran an, maka dia berubah menjadi kelas kata nomina atau hasil akhir dari baca. Ya, kalian kan membaca bacaan. Ya, berarti bacaan ini termasuk ke dalam kelas kata nomina. Sedangkan kalau misalnya hanya baca, berarti dia masuk ke kelas kata verba. Ya.
Dan yang keempat di sini bisa kita lihat adalah adjektiva. Adjektiva ini termasuk ke dalam kelas kata sifat ya. Secara tersirat sifat pasti kalian sudah tahu ya, lemah, lembut, baik, pendiam, rajin, sombong ya dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam kelas kata sifat. Di sini bisa kalian lihat contohnya, kelemahan kecil lainnya adalah berubahnya secara tiba-tiba karakter Pak Muh yang awalnya digambarkan sangat lembut dan ramah menjadi pendiam dan kaku karena usahanya bangkrut. Nah, di sini adjektivanya bisa kalian lihat bahwa adjektivanya itu ada lembut, ramah, pendiam. Enak ya. Jadi itu termasuk dalam kata-kata adjektiva atau kata sifat. Nah, lalu selanjutnya kita tidak jauh yang namanya konjungsi. Lagi-lagi konjungsi ya, nak. Jadi jangan sampai bosan. Konjungsi itu selalu ada di dalam berbagai jenis teks. Konjungsi itu lagi-lagi adalah kata hubung yang digunakan antar kalimat. Nah, di sini dijelaskan bahwa konjungsi itu ada dua jenis, konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Kalau konjungsi koordinatif itu ada kata-katanya yang digunakan, biasanya dan atau. Ya, jadi kalau konjungsi koordinatif itu menggambarkan atau menggabungkan kalimat yang dianggap simpleks, ya atau simple. Contoh, aku pergi ke pasar. Adik pergi ke pasar, sehingga konjungsi yang digunakan adalah dan, karena bermakna penambahan. Dan kalimat yang digunakan itu juga merupakan kalimat simpleks. Ingat lagi, ayo materi simpleksnya ya nak. Lalu selanjutnya, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini digunakan untuk menghubungkan kalimat yang kompleks, atau dalam hal ini kita menyebutnya kalimat majemuk, ya bahkan majemuk bertingkat. Bisa kita lihat contohnya itu ada karena, untuk, ya sehingga, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalimatnya itu lebih kompleks. Nah, selanjutnya di sini ada lagi konjungsi antar kalimat ya, bisa kalian lihat adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lainnya. Ya, lalu sini konjungsi antar paragraf. Ada juga, jadi dibedakan konjungsi yang digunakan hanya dengan antar kalimat dan ada juga konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan antar paragraf, biasanya menggunakan kata ketika ya. Tapi kalau misalnya konjungsi antar kalimat di sini ada kata apalagi, oleh karena itu dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang namanya pronomina atau kata ganti orang ya. Pronomina ini mengacu kepada nomina yang tapi dalam hal ini adalah orang. Contoh, ia, nya, mereka, biasanya itu ya. Jadi pronomina ini adalah kata ganti orang. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu kritik, apa itu esai, apa itu jenis-jenis karya sastra, lalu bagaimana cara merumuskan sebuah kritik dan esai, lalu sistematikanya seperti apa, ya, kebahasaannya seperti apa, sampailah kita di tahap ayo kita mencoba untuk membuat sebuah kritik atau esai, dalam hal ini adalah karya sastra. Nah, silakan tugasnya ini adalah bisa kalian lihat, tugasnya silakan buatlah 2 paragraf, ya 2 paragraf saja yang berisikan kritik terhadap salah satu novel yang menurut kalian menarik dan kalian sudah membacanya. Ya, itu syarat utamanya, kalian sudah membaca novelnya itu serta mengerti jalan ceritanya. Jadi jangan cuma membaca lalu mendengar dari orang, tapi kalian belum paham. Jadi tolong silakan pilih satu novel yang pernah kalian baca dan kalian mengerti jalan ceritanya seperti apa ya. Lalu buatlah 2 paragraf ya yang berisi kritik atau penilaian kalian terhadap novel itu, kekurangannya serta kelebihannya dijabarkan. Lalu gunakanlah 6 kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari tadi pada setiap kalimat yang kalian buat ya. Jadi gunakanlah kalimat yang kompleks, jangan sampai kalian hanya membuat sebuah kalimat yang hanya terdiri atas SPOK tanpa menggunakan konjungsi di dalamnya. Padahal di dalam kritik sastra itu banyak menggunakan konjungsi, khususnya konjungsi subordinatif ya. Nah ya, silakan mengerjakan tugasnya dan jangan sampai lupa. Baiklah, kira-kira itu saja pembelajaran pada hari ini mengenai kritik dan esai pada karya sastra. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Sebelum kita akhiri, Miss ingatkan sekali lagi jangan sampai lupa untuk absen ya di Google Form dan juga Google Classroom. Tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa selesai.
Semoga kalian selalu sehat di rumah ya, tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.